Pada presentasi kali ini kita akan membahas atau mendiskusikan token list yang kegunaannya banyak sekali mulai dari leksikografi sampai ke academic writing. Token list pada dasarnya adalah daftar dari semua token yang ada di dalam satu korpus, tapi bentuknya tergantung bagaimana kita mendefinisikan token. Kalau kita mendefinisikan token sebagai morfem, maka nanti kita akan mendapatkan daftar semua morfem. Kalau kita mendefinisikan token sebagai kata, maka nanti kita juga akan mendapatkan semua kata. Word list adalah daftar semua kata. Jadi ini mirip dengan token list, tapi fokus hanya ke kata saja. Pada beberapa kasus, kadang-kadang daftar kata tersebut diimbuh atau ditambahkan dengan frekuensinya masing-masing dan diurutkan berdasarkan frekuensi yang terbanyak ke frekuensi yang tersedikit. Sekarang kita akan membuat token list menggunakan CKP Web. Kita masuk dulu ke salah satu korpus, misalnya saya masuk ke Lanky Corpus. Kemudian kita pilih frequency list. Setelah itu kita biarkan di sini word forms, kemudian klik show frequency list. Di sini mungkin agak kurang jelas, tapi kita bisa choose action, kemudian download whole list. Lalu kalau ada window seperti ini kita bisa open atau save. Saya pilih open saja. Dan hasilnya adalah seperti ini. Jadi setiap token didampingi dengan frekuensinya. Di sini nomor 1 yang paling tinggi adalah koma ya. Kemudian nomor 2 adalah and, dan nomor 3 adalah the. Mereka diurutkan berbasiskan frekuensinya. Kegunaan token list ini banyak sekali, salah satunya adalah untuk menciptakan atau membuat entry kamus secara otomatis. Jadi kita tidak harus menulis entry secara manual. Di kamus, yang disebut entry itu adalah bagian ini. Kegunaan dari token list yang lain adalah untuk membuat word list yang bisa kita gunakan untuk mempelajari bahasa. Misalnya kita mau membuat flashcards yang terdiri dari kata-kata dengan kategori tertentu, misalnya kategori binatang. Kita bisa mengekstraksi semua kata yang dianotasi dengan semantic tag binatang di dalam sebuah korpus. Selain daftar kata dari kategori tertentu, kita juga bisa membangun atau membuat daftar kata yang sering digunakan. Misalnya, ini adalah daftar kata yang sering digunakan, 100 kata yang paling sering digunakan dalam bahasa Inggris. Kegunaan yang lain adalah kita bisa mengumpulkan kata-kata yang digunakan dalam genre atau dalam register tertentu. Misalnya, register academic writing. Kita bisa mengumpulkan kosakata-kosakata yang sering digunakan dalam teks-teks akademis seperti jurnal, majalah ilmiah, dan sebagainya. Sekarang kita akan mengekstraksi kata-kata yang diberi label semantik waktu. Kita cari dulu apa label semantik untuk waktu. Caranya adalah kita ke website uses semantic tag set dulu. Di tag set-nya kita bisa melihat bahwa kategori waktu itu dimulai dengan T. Ada T1, kemudian ada hierarki yang lebih rendah subkategorinya, T2, T3, dan T4. Di sini saya akan mencari yang T1 saja. Kemudian kita pilih dulu korpusnya. Misalnya saya pilih Brown Family Extended Corpus. Kemudian pastikan di View Corpus Metadata bahwa korpusnya sudah dianotasi dengan menggunakan semantic tagger. Di sini kita lihat semantic tag uses tag set untuk words in this corpus are annotated with. Kemudian kita ke frequency list. Di frequency list pada view a list based on yang ini ya, kita ganti word form menjadi semantic tag. Kemudian di sini saya akan memasukkan T1. T1, kemudian show frequency list. Kita klik di sini. Ini concordance-nya, tapi kita buat frequency breakdown
Kemudian setelah itu kita download frequency breakdown-nya. Open with. Nanti akan keluar hasil seperti ini. Ya, jadi paling banyak adalah time 84,69%, sisanya ada times, later, sooner, o'clock, how, mid-August, intercalation, dan sebagainya. Semua kata-kata ini memiliki label semantik waktu atau T1. Demikian presentasi kali ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan cantumkan di kolom yang sudah disediakan di bawah ini. Terima kasih.